Nah, di kita kan dalam proses pembelajaran kan ada 3 juga tuh. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, inilah dia. Nah, kalau kita lihat dari struktur model pembelajaran ini, planning activities itu kita menyiapkan, kalau kita di universitas menyiapkan RPS, menyiapkan media, bahan ajar, dan lain-lain. Nanti di implementasi kita mengatur bagaimana cara langkah-langkah pembelajaran yang harus kita siapkan. Bagaimana sosial sistemnya, bentuk-bentuk sosial sistem yang ada di dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan tanya jawab, ya. Ya gini, kalau kita sudah memilih sintaknya, maka kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sistem sosialnya. Kemudian ada prinsip reaction. Bagaimana kita memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik kita. Sudah diatur di dalam model itu. Kemudian support system, model itu juga perlu pendukung. Sistem pendukung. Kalau Anda menggunakan sebuah model pembelajaran, pasti nanti akan dibutuhkan sistem pendukung yang cocok untuk model itu. Kemudian di terakhir adalah evaluating activities. Kita ingin melihat evaluasinya. Apakah model pembelajaran itu diciptakan untuk meningkatkan hasil belajar atau ada dampak ikutan yang kita inginkan. Misalnya gini, saya pernah mendalami sebuah model pembelajaran, nama modelnya adalah ARCS Motivational Model. Itu dikembangkan oleh John Keller. Ya. Contoh. Jadi model pembelajaran itu hanya mengkhususkan diri untuk meningkatkan motivasi anak di dalam kelas. Dan dia yakin, ya, motivasi itu meningkat, hasil belajarnya akan baik. Nah, itu dia. Itu model yang kita sebut dengan ARCS Motivational Model. Apa yang dilakukan oleh John Keller? Ada 4 langkah di situ. A-nya adalah attention. Katanya, seorang anak kalau kita berikan perhatian, attention, dia akan mendapatkan semacam stimulus untuk bisa lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian R itu adalah relevan. Bagaimana caranya kita memberikan konteks kepada mereka yang relevan dengan kehidupan nyatanya. Kalau Anda mengajar misalnya di semester 1 dengan semester 4 itu beda. Untuk memberikan konteks itu. Ya, jadi memberikan informasi yang secara kontekstual relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga adalah C. C itu adalah confident. Ya, kepercayaan diri. Berikan kepada mereka kepercayaan diri yang lebih baik supaya naik motivasinya. Ya. Mungkin Anda sudah pernah mencoba, ada jawaban-jawaban mahasiswa Anda misalnya yang kurang tepat, tapi Anda sudah tapi perlu ditambah lagi gitu. Itu caranya. Jadi dia akan selalu meningkat confidence-nya. Nah, yang terakhir menurut ARCS itu adalah satisfaction. Bagaimana caranya supaya mereka puas dengan apa yang diberikan. Jadi ini adalah sebuah model pembelajaran, tujuan utamanya hanya meningkatkan motivasi. Ada juga sebuah model pembelajaran ingin meningkatkan keterampilan psikomotoriknya. Jadi model-model pembelajaran itu sangat tergantung kepada tujuan dari model itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya lihat ada model pembelajaran Pegic, Tipesta, dan lain-lain, itu nanti yang akan baik, kita lanjut dulu. Jadi itu strukturnya. Tadi kita bahan ajar ya. Ada metode ada di Halo, Anda bisa lihat? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ini apa namanya? Saya kembali ke komputer karena laptopnya juga sudah tidak bisa terhubung ke internet. Baik, dia ada saudara sekalian. Jadi model pembelajaran itu kalau dibagi secara teoritis ada 4 model. Ya, nanti akan bisa Anda cari nanti. Kemudian ada model pemrosesan informasi.
Ada model personal, ada model sosial, dan ada model perubahan perilaku. Model pemeriksaan informasi ini adalah model untuk pembelajaran-pembelajaran yang mengandalkan teori-teori kognitif. Ya, itu adalah model-model pembelajaran yang betul mengandalkan teori-teori kognitif. Nah, masing-masing model ini ada namanya family of model, yaitu proses kognitif, memahami dunia, macam masalah dan berpikir ya. Kemudian di sini ada model personal. Ini adalah pembelajaran-pembelajaran yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki karakteristik khusus. Kalau Anda pernah ngajar orang-orang PLB ya, pendidikan luar biasa yang memiliki disabilities person lah atau difabel. Ini adalah model-model pembelajaran untuk orang-orang yang unik, kemudian adanya pembinaan kepribadian dan lain-lain. Kemudian ada model sosial, ya model sosial adalah itu yang akan kita dalami nanti. Oke. Baik, kemudian ada model perubahan perilaku. Ini adalah untuk keterampilan. Jadi bagaimana caranya supaya Anda memberikan sebuah model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Nah, saya lanjut. Ini teorinya, saudara sekalian, teori kognitif, di sini ada teori humanistik, ada teori Gestalt, kemudian ada teori di sini motivasi ya, teori motivasi, kemudian ada teori behavioristik. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang bukan dari kependidikan, mungkin agak sedikit baru didengar ya. Eka, pernah dengar teori kognitif? Saya, Pak. Teori kognitif itu apa konsep dasarnya? Teori kognitif itu lebih fokus kepada pengetahuan, kepada pengetahuan, penguasaan pengetahuan, Pak. Ya. Baik. Jadi teori kognitif itu adalah pembelajaran yang mengandalkan proses berpikir. Ya. Jadi Anda sebagai seorang dosen harus tahu dasar teori kognitif ini, di mana pengetahuan baru itu baru bisa menjadi milik si peserta didik itu kalau terjadi proses akomodasi dan asimilasi, ya, akomodasi antara pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan baru. Makanya di situ diperlukan skemata. Skemata itu adalah prior knowledge atau pengetahuan awal. Apabila Anda tidak memiliki pengetahuan awal, maka itu tidak bisa didapatkan pengetahuan baru. Sehingga itulah proses berpikir yang ada dalam otak kita. Humanistik ini adalah Rogers, ini cenderung kepada teori-teori yang terkait dengan teori motivasi. Ya, seseorang dia akan mendapatkan pengetahuan baru dengan baik kalau dia didukung oleh motivasi yang luar biasa. Banyak itu teori-teorinya, tapi motivasi tingkat orang BK lebih tahu itu, ya, tentang ya, kemudian yang lain itu. Ini adalah Maslow dan Rogers. Kemudian teori Gestalt, ya, ini adalah teori bagaimana di dalam model-model sosial bahwa proses berpikir itu melalui proses pemahaman yang jauh lebih besar. Mungkin kita urut menjadi pemahaman yang lebih spesifik, itu akan jauh lebih mudah bagi peserta didik kita dalam memahami. Oleh karena itu, diskusi kelompok di situ menjadi penting gitu. Itu kalau teori model sosial itu. Kemudian teori behavioristik, ada teori yang menyatakan bahwa otak kita itu berpikir hanya karena ada stimulus. Kalau tidak ada stimulus, tidak ada respon. Nah, itu dia model-model sosial, model-model sudah, ya. Nanti mendalaminya kita ada tugas nanti.
Berikut adalah tadi kan kita punya banyak model nih, lalu saya pilihkan satu untuk didalami, yaitu model sosial. Dari model sosial ini ada, ini banyak sebenarnya dalam buku Joyce and Dole ini banyak ini, tetapi saya memilihkan untuk Anda yaitu adalah model interaksi sosial inilah nanti yang akan kita dalami melalui tugas, ya, yaitu model pembelajaran kooperatif. Dia banyak memiliki tipe. Kooperatif. Ini model-modelnya saudara sekalian. Jadi model kooperatif itu ada punya tipe. Misalnya di situ ada number head together, start, jigsaw, problem based learning, role playing, think per share, make a match. Itu adalah model yang terkenal. To stay, to stray. Team accelerated learning, instruction, CIRC. What square, inside, outside circle, explicit instruction, concept sentence, mind mapping, group investigation. Group investigation ini sering kita temukan di kedokteran. Ya, kalau seorang tim dokter itu menginvestigasi sebuah penyakit, maka mereka akan melibatkan banyak dokter di situ, spesialisnya, ya mungkin dokter jantung, dokter anestesi, dokter penyakit dalam dan lain-lain ya. Ini contoh. Kemudian picture and picture, kemudian problem solving, kemudian student facilitator and explain, calls review hore. Nanti Anda cari di internet model itu, dalami model ini. Ya. Ini ada 32 model ya. Kemarin untuk yang kelas sebelumnya angkatan 11 itu ada 32 peserta. Nah, bagi saudara nanti yang nomor 1 sampai 25 itu cukup memilih satu sesuai dengan nomor urutnya. Ini adalah langkah-langkah pembelajarannya, semuanya ada di sini dan saya tidak akan menjelaskan ini, nanti bisa dibaca ya langkah-langkahnya. Kemudian Anda cari yang agak teliti apanya. Sekarang sudah 42. Oke, kita mau diskusi sebentar lagi. Saya akan mencoba mengajak saudara untuk melihat ya. Itu contoh. Melaksanakan jigsaw atau model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Oke, bisa dilihat? Bisa, Pak. Coba yang apa? Yang bunyi suara Pak Antonius. Antonius. Saudara sekalian, di jigsaw itu tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, meningkatkan kemampuan kompetensi menjawab pertanyaan, kemampuan untuk merumuskan kesimpulan, kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kita. Ini contohnya ini. Di dalam kelas itu ada sebanyak 20 orang. Ya, 20 orang. Lalu topik yang akan kita bahas itu ada subtopiknya, ada 4. Yaitu topiknya
topik 1, topik A, Topik B. topik B, C, dan D.